kemerdekaan dan tanggung jawab, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengatakan diri kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, berdiri teguh pada pemahaman bahwa keselamatan karena anugerah. Dan yang kedua, saling mengasihi. Saling mengasihi adalah bentuk syukur kita karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kemerdekaan dan tanggung jawab itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi, kemerdekaan dan tanggung jawab itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, tanggung jawab kita terhadap bangsa kita misalnya, ya, menjaga kesatuan dan persatuan misalnya, apalagi mencintai tanah air, apalagi mengharumkan nama baik bangsa, menjadi pelajar yang teladan, apalagi menjaga budaya bangsa, mematuhi peraturan undang-undang, menjaga sumber daya alam dan lain sebagainya. Itu contoh tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang merdeka, saudara. Nah, di dalam kemerdekaan Kristen pun ada tanggung jawab. Benar, saudara, bahwa Yesus telah menebus kita, Yesus telah memerdekakan kita, saudara, tapi ada tanggung jawab. Kemerdekaan dan tanggung jawab itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Lalu apa tanggung jawab kita? Hanya ada dua hal dengan cepat. Yang pertama, dalam Galatia pasal yang kelima ayat 1 dikatakan di situ bahwa berdirilah teguh. Kita baca, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Berdiri teguh sama dengan tidak berpindah, tidak berubah, tidak bergeser. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Paulus protes dengan keras mereka bahwa tidak bisa, sunat tidak bisa menyelamatkan kamu, kira-kira begitu. Ini kalau kita bicara tentang sunat-sunat untuk kesehatan boleh, tapi kalau sunat dengan tujuan selamat karena melakukan hukum Taurat tidak bisa, kira-kira begitu, saudara. Keselamatan karena anugerah. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan ayat yang ke-9 mengatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berdiri teguh pada pemahaman ini bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha. Keselamatan itu bukan ada andil kita di dalamnya. Keselamatan itu anugerah. Berdiri teguh pada pemahaman itu sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Karena memang orang-orang pada waktu itu, saudara, memperdebatkan tentang sunat menyelamatkan, sedangkan Paulus bilang, oh tidak bisa. Kalau sunat itu menyelamatkan, lalu bagaimana dengan kasih Kristus, dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib? Kira-kira begitu. Makanya di dalam Roma 3 ayat 28 bilang begini, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Lalu Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16 bilang begini, perhatikan, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Seseorang akan benar waktu dia beriman kepada Yesus. Kita bandingkan misalnya Roma pasal yang kelima ayat 1. Roma pasal 5 ayat 1 dengan cepat. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan, saudara. Jadi kita dibenarkan bukan ada satu usaha dari kita, misalnya perbuatan baik supaya kita dibenarkan dan lain sebagainya. Tidak bisa. Makanya kita berdiri teguh pada pemahaman bahwa keselamatan itu adalah pemberian cuma-cuma dari pihak sorga bagi kita. Itu tanggung jawab kita yang pertama. Tanggung jawab kita yang kedua adalah tentu ini, saudara, saling mengasihi. Omong kosong kalau kita bilang kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, kita adalah orang-orang yang mengalami kemerdekaan yang sejati dari Kristus, saudara, sedangkan kita tidak bisa mengasihi orang lain. Itu omong kosong. Makanya di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 13, saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kamu dipanggil untuk merdeka, bukan untuk kalah. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa.
hidup semau lu, semau gua. Tidak bisa begitu, saudara. Ada aturannya. Kebebasan itu ada batas, saudara. Dan perhatikan yang Tuhan mau di sini adalah layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat yang ke-14 bilang begini, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kemerdekaan dan tanggung jawab itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita bilang kita telah dimerdekakan oleh Kristus, tanggung jawab yang pertama, berdiri teguh pada pemahaman yang benar bahwa keselamatan itu karena anugerah. Dan yang kedua, kalau sudah selamat, berbuat kasih sebagai bentuk ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan. Kita bisa mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19-20, kita bangkit berdiri bersama-sama. Dikatakan begini, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga di ayat 20 bilang begini, perhatikan, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap hati, segenap jiwamu, maka buktikan kasihmu kepada sesama. Amin, saudara. Kemerdekaan dan tanggung jawab, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengatakan diri kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, berdiri teguh pada pemahaman bahwa keselamatan karena anugerah. Dan yang kedua, saling mengasihi. Saling mengasihi adalah bentuk syukur kita karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.